La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, saya tambah nikmatnya itu. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, siksaku amat pedih. Bukan dikurangi nikmatnya, bukan dikurangi, tapi Allah malah ngancam, siksaku amat pedih. Bersyukur ditambah nikmatnya, kufur siksanya pedih. Bukan sekali kalau dikurangi masih penting lah. Siksa Allah. Ini informasi dari Allah. Kalimat berikutnya wa ta'adzana rabbukum, itu dipermaklumkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah. Jadi Allah memberitahu, siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ayat sebelumnya, kalimat bukan ayat, kalimat sebelumnya wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ini berarti pernyataan Allah langsung, pernyataan. Lah kalau pernyataan Allah itu masih kita abaikan, ya Masya Allah. Itu saya membaca tafsir dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di situ digambarkan bahwa ayat ini ditujukan kepada dua orang. Pertama, kepada orang beriman yang dia ingin ketemu dengan Allah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan hari akhir. Tetapi juga para mufassir mengatakan ini ayat ditujukan juga kepada orang munafik yang bagaimana? Yang mengaku beriman tapi dalam hidupnya tidak menteladani Rasulullah. Masya Allah. Ini jangan-jangan saya bilang kita semua termasuk munafik. Ya, saya akan berpikir, jangan-jangan saya ikut munafik. Karena ia belum sepenuhnya menteladani Rasulullah. Belum sepenuhnya menteladani Rasulullah. Untuk orang yang ingin ketemu dengan Allah dan hari akhir nanti, maka teladannya hanya satu. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di situ untuk orang munafik, bagi mereka yang ngaku beriman tapi tidak menteladani Rasulullah, maka kategorinya munafik. Munafik itu orang yang bermuka dua, yang ngakunya beriman tapi tidak menteladani Rasulullah SAW. Ini pernyataan Allah, in syakartum, jika kamu bersyukur maka saya tambah rezekinya. Tapi jika kufur, siksaku amat pedih. Apa syukur itu? Secara bahasa, syukur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tampak atau terbuka. Dalam istilah Arab, syukur itu berarti menampakkan nikmat dan menggunakannya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menampakkan nikmat, ditunjukkan nikmatnya. Nanti di belakang saya jelaskan sedikit, terutama di surat Wadduha itu, Masya Allah. Secara istilah, Imam Al-Jurjani itu mengatakan bahwa syukur adalah mengakui nikmat Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Lisannya, hatinya, perbuatannya itu menyatakan syukur semua. Sedangkan Al-Ghazali mengatakan syukur adalah memanfaatkan nikmat Allah untuk tujuan yang diciptakan baginya. Memanfaatkan nikmat Allah, dimanfaatkan
Al-Juzani mengatakan bahwa syukur diakui pengakuannya itu tidak hanya dalam hati, lisan, tapi juga dengan perbuatan. Ini teori para ahli. Kita nanti lihat bagaimana praktek syukurnya. Bagaimana syukur dengan hati? Sesuai yang dikatakan oleh Al-Juzani tadi, meyakini semua nikmat itu dari Allah, apapun adanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancarkan kita. Yang lain perantara. Kalau kita dapat nikmat diberikan sesuatu oleh orang ini perantara. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah sudah nggak memberi, nggak mungkin terjadi. Satu contoh, ada orang minta minum, kita kasih satu gelas, diberikan. Ketika diberikan, diterima oleh orang yang meminta tadi. Orang ini pegang gelasnya belum sempurna, kita sudah melepas. Kira-kira gimana gelasnya? Jatuh karena Allah belum memberi. Ada orang marah, kenapa sih kamu nggak pegang? Dianya ngomong, kenapa bapak melepas dulu sebelum saya terima? Padahal di situ ada takdir Allah yang menentukan. Kenapa kita saling marah seperti itu? Karena kita tidak memahami segala sesuatu diatur oleh Allah. Allah yang menentukan semuanya. Di situ kita mencoba belajar tentang takdir. Ada ibu-ibu marah sama suaminya, gara-gara apa? Beli pepayanya masih muda tapi sudah merah, terus dimarahin sama suaminya. Kenapa sih kok beli yang seperti ini? Banyak beli yang matang. Dimarahin habis-habisan sampai suami itu nunduk kayak gak bisa ngomong. Suaminya dengan tenang dia mengatakan, "Ma, pepaya ini siapa yang membuat?" Nanya-nanya segala, masuk marah. Akhirnya suaminya menjelaskan, tidak ada yang ingin pepaya seperti ini, tidak ada. Pedagang saja nggak ingin menjual pepaya yang masih muda, nggak ingin dia, nggak ingin. Ingin menjual itu yang sudah tua, matang, sehingga dimakan enak. Tapi kita dapatnya ini. Terus yang ngasih rasa manis di dalam pepaya ini siapa? Apakah pedagang? Siapa kira-kira? Allah semua. Yang ngasih manisnya Allah. Jadi kalau kita marah sama kata suami, kalau mama marah sama saya, marah sama siapa sesungguhnya? Marah sama Allah. Tidak memahami sebuah takdir. Ya sudah, Masya Allah. Kalau perspektif syukur itu mengatakannya, Alhamdulillah kita dapat pepayanya seperti ini. Nanti begitu dapat pepaya yang matang, kita akan merasakan betapa nikmatnya pepaya yang matang itu. Kalau kita merasakan pepaya yang belum matang seperti ini. Coba kalau kita nggak punya perbandingan, syukurnya kurang. Syukurnya itu yang dimaksud. Kita meyakini semuanya adalah dari Allah. Semuanya, apapun yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syukur dalam hati kita. Jangan pernah kita meyakini sesuatu ini dari manusia lain atau dari orang lain. Ditegaskan oleh Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang ada pada dirimu itu hanya dari Allah. Dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Ini yakini betul. Semuanya adalah wasilah, karena ini merupakan pernyataan iman kita, keyakinan kita. Jangan kemudian kita kotori dengan emosi,
Tidak adanya itu. Ada Ustaz. Saya cerita Ustaz aja nih. Kalau cerita yang lain takut tersinggung. Ada Ustaz pulang malam, terus istrinya langsung bukakan pintu, bawa oleh-oleh, berkah sebungkus. Istrinya langsung mengatakan, ini apa sih? Pulang malam dapatnya cuma gini doang. Masya Allah, malam itu ada orang yang bertengkar. Tapi kalau Ustaz di sini nggak ada, Ustaz di sini ada yang nggak ada. Saya kalau cerita jamaah, karena ini ada jamaah yang lapor ke saya, dapat besek istrinya malam marah, dapat gini doang. Maka saya contohkan Ustaz aja. Kalau Ustaz kan salah satu di antaranya saya, Ustaz Isaka gitu. Yang marah kan berarti istrinya Ustaz Isaka atau istrinya saya. Daripada saya cerita jamaah, saya kasihan ya. Ada yang cerita Masya Allah. Ya dia juga nggak ingin yang bawa, inginnya bawa tuh banyak ke rumah itu, inginnya bawa banyak. Tapi itu yang diberikan oleh Allah. Inilah rezeki. Ketika dinikmati rezeki itu, Masya Allah. Gambaran bagaimana menikmati rezeki orang berpuasa. Puasa dari pagi sejak jam 4 sudah menahan lapar dan dahaga. Kemudian saat mau berbuka hanya air segelas. Itu pun bernikmat lagi. Ada 4 orang yang puasa semua. Ketika air segelas ini dibagi 4, minum 1 teguk, 1 teguk, 1 teguk, 1 teguk, sambil mengucap Alhamdulillah, tenggorokan saya sudah basah. Selama 1 hari tenggorokan saya kering menahan haus karena berpuasa. Begitu mengucap Alhamdulillah, semua energi positif di dalam tubuh kita bekerja untuk menguatkan diri kita sehingga menjadi orang yang kuat dengan air 1 teguk. Tapi kalau 1 gelas ini dimiliki sendiri, yang lain tidak dikasih, kemudian kita tidak bersyukur, cuma air putih doang ini kok gak ada kue, gak ada apa-apa, dia akan selalu dalam keadaan lapar dan tersiksa karena tidak bersyukur. Karena itu bersyukur sesungguhnya akan menambah energi positif dan imun kita, Bersyukurlah setiap saat bersyukur, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bersyukur dengan lisan. Surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, kata Allah, cerita kepada yang lain. Kita sebaliknya, kalau dapat nikmat disembunyikan, kalau dapat bencana diberitahu semua, grup-grup itu. Mohon doanya, saya ini tadi naik sepeda terus kepleset jatuh. Mudah-mudahan saya nggak apa-apa, saya lagi diperiksa di dokter. Semua diberitahu grupnya. Tapi begitu dapat uang, ada yang ngasih uang, nggak pernah beritahu siapa. Itu terbalik namanya. Justru kalau ngasih dapat nikmat, kata Allah ini, Allah yang ngomong, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan. Lo kebalik semua ini. Piye toh? Masya Allah. Cerita. Apalagi itu pasangan muda sudah lama nggak ketemu dengan mertuanya. Begitu mertuanya datang, dasar orang pelit, mertuanya datang, baru datang di depan pintu, assalamualaikum, bukan tanya bagaimana, cerita, mah dari mana tumben kesini, waduh ini mah
dagangan saya lagi susah, diceritain kegelisahan saudara di depan mertuanya. Tujuannya supaya apa? Supaya mertua nggak minta-minta. Lah ini masya Allah salah. Kata Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat Tuhanmu ceritakan. Asik. Begitu mertuanya datang, alhamdulillah, dagangan saya lagi banyak-banyaknya nih mah, dagangan ini. Mama mau minta apa nanti ya? Biar saya siapkan. Pulangnya kapan Pak nanti mah? Loh, baru datang kok ditanya pulang katanya. Lah ada menantu yang baru datang, mertuanya baru datang, ditanya pulangnya kapan? Masya Allah, duduk aja belum sudah ditanya pulangnya kapan. Jangan lama-lama malah gitu. Itu gambarnya kurang bersyukur. Apalagi tamu. Ceritakan, kata Allah. Dapat rezeki cerita. Ya tidak perlu diumumkan di speaker, nggak perlu. Cerita ke orang lain, alhamdulillah tadi saya dapat ini. Tujuannya apa? Supaya orang lain ikut meniru amal kita, meniru perbuatan kita. Tadi pagi saya ngasih uang, orang lewat kemarin 10.000. Nggak lama ada orang ngasih saya 100.000, coba dilipat gandakan. Itu cerita apa? Terus kalau sudah cerita, kalau kamu sudah mendengar, ini bagian kasih lagi 10.000 lagi, bertambah dan bertambah. Ini Allah yang mau. Kalau dapat nikmat, cerita. Ini artinya apa? Dalam hidup itu nggak boleh berkeluh kesah. Yang ada hanya bersyukur, bersyukur dan bersyukur yang ada dalam hidup ini. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Ini dalam surat As-Saba digambarkan, dalam surat Saba itu i'malu ala Dawud syukra. Digambarkan oleh Allah. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi bekerjanya itu amal kita itu dalam konteks bersyukur. Membantu orang bersyukur dalam rangka saya bersyukur masih dikasih kesehatan dan dikasih kesempatan untuk bekerja, membantu orang lain, menolong orang lain bekerja, apalagi mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah, bekerjanya itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Perintah Allah langsung, i'malu, bekerjalah kalian itu sebagai bentuk syukur kita. Karena itu yang sudah pensiun ini jangan diam aja di rumah. Sudah biar dibilang masih bekerja, jalan meskipun nanti kumpul di meja bundar itu kayak Pak Gimin dan teman-teman. Kumpul dia sudah kategori silaturahmi yang indah sehingga tetap kita dalam keadaan sehat. Ini syukur dengan perbuatan. Nah, dalam dimensi sosial Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dalam konteksnya syukur itu diberitahu kepada orang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Yang kepada manusia jangan pernah bersyukur, apalagi kepada Allah. Dikasih sesuatu, diam aja, ngomong terima kasih aja enggak. Apalagi alhamdulillah, terima kasih aja enggak. Insya Allah, kan ada orang begitu dikasih, ya gloyor aja. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada manusia. Di antaranya menceritakan nikmat kita. Bahkan disebutkan di sini, inna ashkaran nas lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada manusia.
Pandai berterima kasih kepada manusia itu gambaran dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang lagi bersyukur, ingin menunjukkan kenikmatannya kepada Allah. Sudah 50 tahun dia melangsungkan pernikahannya. Coba yang ulang tahun berdiri. Ya, boleh mau berdiri aja. Yang ulang tahun saya berdiri. Nah, ini orangnya nih. Ini ulang tahun yang ke-50. Berdiri. Berdiri. Nah, ini orangnya nih. Oh, ini orangnya. Harus ke sana, yang sana itu. Pagi ini sarapan pagi dari beliau. Harus ceritakan, kita pengurus masjid juga senang bangga menceritakan kepada orang. Loh, itu berdiri doang, nggak bersyukur. Mari kita lihat. Kita lihat. Sebelah sini nih waktu baru nikah, sama-sama berdiri dua-duanya, sama-sama berdiri waktu baru nikah. Ketika berdiri di samping istrinya diapain? Dirangkul, dipegang. Tapi ketika sudah tua, tangannya sidak doang itu loh ya. Mas Lama, kenapa nggak dirangkul? Udah tua. Udah bosan rangkulnya. Masih muda dirangkul. Begitu sudah tua, ya masing-masing aja dia itu tangannya. Masya Allah. Kata Pak Slamet, waktu masih muda bau minyak wangi, setelah tua bau minyak kayu putih. Ada nggak Bu selamatnya itu? Ada. Selamat ulang tahun Bu ya, yang ke-50. Sekarang posisi duduk. Posisi duduknya gimana nih? Pak Selamat nih, yang ulang tahun. Nih, duduknya aja tetap dirangkul. Waktu masih muda, ya. Tapi begitu sudah tua, masing-masing dulu mengarah ke depan, gitu ya. Masya Allah. Tetaplah mesra dirangkul bersama. Mana istri? Coba ucapin selamat istrinya. Bu, selamat, kita sudah 50 tahun pernikahan. Istrinya mana istrinya? Sana. Ikut nggak istrinya? Ikut sholat nggak istrinya? Istri ikut nggak istri? Istri ikut nggak? Ikut. Ucapkan. Coba mau ucapin apa kepada istri? Ayo mau ucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami ulang tahun yang ke-50 pernikahan kami, dan pada hari ini juga kami banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan untuk itu kami panggilkan Mengucapkan aja apa ucapannya? Coba ucapannya apa untuk istri? ucapan saya dalam ulang tahun ini kepada istri saya untuk lebih meningkatkan
ibadah kepada Allah dalam rangka sisa-sisa umur kami kita gunakan untuk ibadah. Itu namanya pesan. Ucapan dari dalam hatinya Mas Selamat kepada istri apa itu? Ayo. Coba Mas itu dulu kerayunya kayak apa itu ngejar-ngejar. Teman-teman, saya sebagai suami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dalam perjalanan sehari-hari. Mungkin saya banyak kesalahan, banyak kehilapan, banyak kekurangannya dalam membina rumah tangga. Kami mohon dimaafkan. Itu kata anaknya, cium tangan dong kata gitu loh. Iya. Kata anaknya cium tangan dong kata gitu. Masya Allah ya. Ya oke. Asik. Ini jadi bukti dia ingin bercerita kepada jamaah bahwa sudah 50 tahun pernikahannya dan dia ingin mengungkapkan rasa syukur. Rasa syukur. Tapi nanti sampai di rumah dicium ya. Kalau di sini ciumnya. Dicium nggak apa-apa, masuk halal, masuk halal. Istri sendiri masak, ini duduknya. Kalau di sini masih baru duduknya dirangkul, ditatap di wajahnya. Nih, wajahnya saling menatap wajahnya. Ini kok nggak ada yang natap wajah, begitu udah tua. Pandang ke depan semuanya. Ya. Nah, sekarang beliau karena sudah tua, sudah mulai dekatnya dengan Ustaz. Dia dekatnya dengan Ustaz, bukan dengan yang lainnya. Sudah ingin ditarik sama Ustaz masuk surga bersama, yang diharapkan ya. Mudah-mudahan kita semua ikut terseret masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam dimensi spiritual, Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Akibatnya, maka ingatlah kepadaku, atau bahasanya kalau kamu ingat kepadaku, saya juga ingat, kata Allah. Kuncinya itu. Ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kita. Tapi kalau kita lupa pada Allah, ya sudah. Lupa juga. Itu dalam surat Toha itu digambarkan. Nanti kita orang-orang yang tidak ingat kepada Allah itu dikumpulkan dalam keadaan buta. Terus protes, ya Allah, kok saya buta ini? Padahal saya dulu lihat. Kata Allah, ya kamu dikasih tahu nggak nurut, melupakan saya juga lupa sama kamu. Ini ingat kepada Allah terus, situasi apapun. Gantungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sikap angkuh, sombong dan sebagainya. Allah dan hanya Allah. Ini ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, karena kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, enggak bakal mampu. Mensyukuri nikmat Allah satu saja itu enggak selesai-selesai. Jangan banyak-banyak. Kita contohkan, Pak Randi, gigi, masih coba nyengir, masih ada gigi. Gigi. Ini saya ingin mengajak cara berpikir untuk bersyukur. Gigi. Gigi ini kan salah satu dari tulang kita. Kenapa tubuhnya gigi itu terbatas? Ini harus kita renungkan. Begitu panjang, tek dia berhenti, tidak memanjang lagi.
Bisa dibayangkan kalau gigi itu tumbuh terus, seperti apa kira-kira? Orang gondrong giginya, songong semua itu. Oleh Allah dibatasi, itu nikmat yang tiada tara. Maka kata Allah tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah, nggak bakal mampu kamu itu, nggak bakal mampu. Saking banyaknya, satu aja kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Atau telinga ini keras enggak, lembut enggak. Masya Allah. Pak Randi habis ngantar cucu, dicopot helmnya, naik motor kan setiap pagi Pak Randi juga lewat depan saya ngantar cucu pagi itu. Coba kalau telinganya Pak Randi ini enggak ada tulang, enggak ada tulang lembutnya, itu begitu naik motor kayak bendera itu, geber telinganya. Tapi kan enggak itu. Betapa Allah memberi nikmat. Sehingga apa? Tidur tanpa harus dilipat, dengan sendirinya, bangun langsung dia balik lagi. Itu nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan mampu kata Allah kalian menghitung nikmat Allah. Tidak akan mampu. Rambut kepala berapa kali sehari disiram? Berapa kali? 2, paling banyak 2. Tapi rambut alis berapa kali? Berapa kali disiram? Minimal 5 kali. Saat itu minimal 5 kali. Tapi kenapa dia tidak panjang cepat seperti rambut yang ada di kepala? Nikmat Allah. Masya Allah. Coba kalau rambut ini sama cepatnya dengan rambut di kepala. Masya Allah. Kita mau manggil Palgemin itu dibuka dulu. Palgemin, buka mata kita. Ini kadang kita tidak merasakan kenikmatan ini. Kita bisa hanya mengeluh, tidak bisa bersyukur karena kita tidak mampu mengungkap nikmat Allah. Nikmat semuanya. Sakit sedikit jangan mengeluh. Cuma segitu aja kok, yang lain masih banyak yang sehat. Ini kebeler sedikit. Kebeler tuh, berarti nggak kebeler? Luka. Wah, langsung beli Tensoplast di toko. Di tokonya tuh cerita macam-macam tentang luka yang sedikit ini. Wah, darah macam-macam masya. Padahal yang lain masih utuh. Kenapa? Tanda cerita. Maka ungkap nikmat Allah dalam keseharian kita. Ungkap nikmat Allah. Akan datang lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada kegelisahan dan kegundahan dalam itu. Yang ada syukur. Apapun yang terjadi, syukur. Saya punya tetangga. Sudah saya ceritakan kalau salah di sini. Namanya Ibu Syaibah. Ibu Syaibah itu rumahnya lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. Rumahnya itu. Halamannya pas-pasan, gak punya halaman. Karena itu bertetangga dengan tetangganya yang baik, akhirnya dia juga ikut menikmati tanahnya tetangga itu. Dia punya ayam. Ini saya cerita kemana-mana nih, karena ini fenomenal sekali. Ibu Syaibah itu setiap apa yang menimpa dirinya selalu dia mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu. Kakinya kesandung batu, terus dia jatuh. Alhamdulillah, kamu batu nyandungnya saya. Coba kalau nyandungnya kamu orang tinggi besar, pasti jatuh orang itu. Diambil batunya, disingkirkan. Coba kalau Ibu Syaibah itu marah, kurang ajar batu ini, ditendang pakai kaki, luka kakinya. Itu makna azabi lasyadid. Siksaku amat pedih, cepat di dunia aja langsung dapat siksa. Karena kita tidak bersyukur. Satu ketika Ibu Syaibah ini melihara ayam beranak ayam. Ya, ayam beranak ini cari makan loh. Masuk ke rumahnya.
Ke dalam rumahnya itu masuk dengan anak-anaknya. Begitu lagi dihus-hus suruh keluar, dia naik di atas meja makan. Begitu naik di atas meja makan, sebelum turun dia ngeluarin kotoran dulu. Ayam. Apa kata Ibu Syaibah? Alhamdulillah, ayam, kamu ngasih kesempatan saya untuk beribadah mencuci yang najis. Bahasanya itu memberi kesempatan untuk beribadah. Masya Allah. Apapun yang terjadi, syukur yang dia ungkapkan. Coba kalau marah, kurang ajar ayam ini, suruh keluar malah berak duluan, ayamnya dilempar, lari malah dikejar hilang, kitanya capek. Mending kalau hanya capek doang, jatuh lagi ke sandung. Itu kan enggak bersyukur. Ini contoh-contoh sederhana, tapi betapa menggambarkan Pak, tingkat syukur kita. Kalau nganter cucu barangkali pulang ternyata ban kempes, jangan menyesal. Alhamdulillah ban kempes, suruh silaturahmi dengan bengkel rupanya ini. Bengkel ini rupanya dari pagi belum dapat order. Ya kita alhamdulillah. Jangan rondel doang gimana. Alhamdulillah, suruh bersyukur. Masya Allah. Jadi dalam perspektif syukur, apapun yang terjadi itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Satu lagi, Pak Umar namanya. Tahun 2001 itu haji dengan saya. Istrinya namanya Aisyah. Kerjaannya imam masjid. Kenapa? Setiap saya tanya, Pak Umar gimana? Alhamdulillah. Sejak dari Jakarta sampai di sana, kalimatnya Alhamdulillah. Ternyata begitu Aqobah terpecah pembartah kemana sendirian, hilang. Semua jamaah sudah balik di tenda, tinggal Pak Umar yang belum pulang. Waktu sudah semakin sore, saya balik lagi ke Jamarat, cari terus, nggak ada. Dibantu teman saya Pak Amanullah, nggak ketemu juga. Habis maghrib, saya minta Fatihah, jamaah kumpul baca Fatihah. Saya akan turun lagi, saya bilang, akan nyari Pak Umar. Begitu keluar dari tenda, dari jauh Pak Umar nongol. Saya sudah siap mau dimarahin oleh Pak Umar. Saya sudah membayangkan marahnya Pak Umar ini seperti apa. Karena dia tersesat dan kemudian saya ada di depan tenda. Dibilang oleh dia saya di depan tenda, seolah-olah saya tidak mencari. Begitu mendekat, Pak Umar terkejut, Pak Zainuri, Ustaz, alhamdulillah saya nyasar, sehingga saya tahu mana tempatnya. Itu kemahnya orang Belanda, mana kemahnya Cina, mana kemahnya Jepang, mana kemahnya orang Soviet. Saya tahu semua. Orang-orang yang hanya begitu saya tahu. Saya keliling, nggak ketemu dari tenda, tapi saya tahu semuanya. Ustaz nggak bakal tahu toh. Masya Allah, tersesatnya kemudian dia bersyukur melihat semuanya. Padahal saya sudah siap dimarahin oleh dia. Ini betapa dia, yang terjadi pada dirinya, perspektifnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur setiap yang terjadi. Bagaimana meninggalnya dua orang ini? Ibu Syaibah setelah salat subuh, ini cerita jamaah, setelah salat subuh selesai berdoa dipimpin oleh imam salat subuh, dia tepuk teman salat di sampingnya itu, Bu, boleh nggak saya bersandar di pangkuan ibu? Kenapa? Saya ngantuk banget. Dia bersandar di pangkuan yang sholat berjamaah itu. Begitu di pangkuan itu dia bertakbir, Allahu Akbar. Itu nafas terakhirnya. Masya Allah, nikmat.
Lalu bagaimana meninggalnya Pak Umar? Saya masih ingat, habis asar, pulang dari haji semua sudah selesai, saya ngobrol di ruangannya, ngobrol cerita sambil menikmati sudah selesai prosesi haji dan sebagainya. Saya pulang ke kamar saya, keluar dari kamar saya.